AEW All Out, pay per view salah satu yang terbesar dari AEW. FYI buat yang belum tahu, AEW punya 4 pay per view aja yang rutin dia selenggarakan yang memang miliknya AEW. Pertama adalah Double or Nothing, Revolution, terus All Out dan juga Full Gear. Dan All Out digadang-gadang sebagai yang paling besar katanya ya, tapi menurut saya yang paling besar itu Double or Nothing. Terserah lah siapa yang mau ngomong yang mana. Yang jelas All Out akan menjadi event yang cukup besar oleh AEW di tahun ini. Jadi sebelum acara dimulai itu akan ada pre-show ya, dengan nama Zero Hour. Dan ada 3 pertandingan yang sudah diresmikan untuk Zero Hour. Yang pertama adalah FTW Championship Match Hook versus Angelo Parker, yang saya prediksi akan dimenangkan oleh Hook lagi. Terus ada match AEW All Atlantic Championship, Pac melawan Kip Sabian, menurut saya akan retain oleh Pac lagi, dan prediksi ya. Dan singles match biasa Eddie Kingston melawan Tomohiro Ishii, yang mana menurut saya akan jadi kemenangannya Eddie Kingston. Well, kita langsung mulai aja ya, biar lebih singkat waktu untuk hasil lengkapnya video ini begitu teman-teman. Jadi saya tekankan sekali lagi, AEW All Out ini pertandingannya cukup banyak. Saya hitung dulu ya untuk resminya begitu, yang sudah resmi sejauh ini setelah episode Dynamite. Akan ada 11 pertandingan dalam event All Out ini, cukup banyak. Saya rasa akan cukup panjang kalau saya akan membahas detail per matchnya. Jadi akan ada beberapa match saja ya yang akan saya bahas cukup detail untuk story ataupun hype-nya menjelang match tersebut begitu ya. Dan FYI All Out AEW akan tayang di hari Senin pagi jam 8 atau jam 8, jam 7 atau jam 6 begitu ya teman-teman ya. Dan sedikit ralat untuk Clash at the Castle, setelah saya dalami lagi ternyata saya baru tahu kalau waktu tayangnya Clash at the Castle itu tengah malam atau dini hari guys. Jadi di hari Sabtu malamnya jam 12 malam lah, itu udah siap-siap untuk on tuh Clash at the Castle ya, kalau mau nonton live ya. Tapi kalau nggak mau nonton live ya tunggu aja sampai pagi ya, tidur dulu. Tapi kalau mau nonton live ya begadang. Yang pertama trios match ya, antara House of Black, Malakai, Brody sama Buddy melawan Miro, Darby dan juga Sting. Satu hal yang akan saya komentari tentang match ini adalah upaya Tony Khan untuk memaksakan kehendaknya menurut saya. Karena saya ngerasa sangat disayangkan momen feudnya Miro melawan Malakai itu disia-siakan hanya untuk memberikan Darby dan Sting kesempatan untuk bertanding di AEW. Menurut saya seperti itu, karena saya ingin sekali melihat ujung feud ini di match All Out ini one on one gitu, Miro lawan Malakai. Saya merasa harusnya begitu gitu, pengennya begitu. Tapi mungkin Tony punya rencana lain untuk memasukkan Darby Allin yang memang sebelumnya sudah feud dengan Brody King. Terus ada Sting yang memang selalu mendampingi Darby. Jadi ada trios match. Jadi di All Out ini ada sekitar 3 atau 4 trios match ya. Menurut saya terlalu banyak gitu, trios match semua gitu. Dan ini cukup memaksakan ya. Menurut saya Miro tidak di treatment cukup baik menuju All Out ini dengan cerita-cerita yang berkembang. Jadi agak lambat gitu loh perkembangan ceritanya Miro dengan Malakai ini. Makanya mungkin Tony Khan menunda atau mungkin tidak melanjutkan ya, saya nggak tahu ya. Mungkin menunda, menurut saya menunda one on one-nya atau blow off-nya match Miro sama Malakai. Jadi dibuatlah House of Black melawan Darby, Sting dan juga Miro di sini. Saya cukup kecewa teman-teman. Sekali lagi saya cukup kecewa Miro tidak mendapatkan treatment yang pas feud-nya dengan Malakai Black ya. Tapi dengan dimasukkannya House of Black dalam pertandingan di All Out ya, sedikit memberikan atau treatment khusus untuk para fansnya House of Black ya, untuk dominasi House of Black di AEW. Prediksi saya kemenangan akan ada di tangannya House of Black. Lanjut lagi adalah pertandingan Casino Ladder Match ya. Ada 8 peserta: Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Pentile Zero, Ray Phoenix, Rush, Andrade El Idolo, Dante Martin dan satu lagi mystery participant. Nah, mystery participannya ini dikabarkan dan banyak yang berkomentar, saya lihat postingannya yang komentar isinya cuma MJF. Tapi kok saya ragu ya guys ya. Gak tahu iya atau enggak. Oke lah kalau iya ya, tapi prediksi saya dan saya berpikir kayaknya enggak. Kayaknya bukan MJF. Entah itu siapa, atau mungkin pegulat lain dari NJPW, pegulat dari Impact ataupun dari promosi gulat lainnya, atau bahkan dari WWE yang sudah free agent. Masih saya ragukan ya. Kalaupun MJF, saya bertanya-tanya cerita apa yang akan diberikan
untuk MJF di sini. Kalau dia menang Casino Ladder Match ini, dia akan dapat kesempatan untuk melawan champion. Kalau si Empang menang di champion, dia akan melawan si Empang lagi. Kalau dia Moxley yang menang, dia akan melawan Moxley lagi. Rematch lagi dong berarti. Dan saya ngerasa kalau si Empang kalau MJF dimasukkan ke Casino Ladder Match ini hanya untuk ekspektasi untuk kesan kejutannya aja, menurut saya kurang efektif. MJF harus dapat spot lain untuk returnnya dia. Jangan-jangan dia mengganggu matchnya main event ya. Kalau misalnya mau di-returnkan, menurut saya kalau saya jadi Tony Khan lebih memilih dia di main event aja returnnya. Gitu. Ini mungkin untuk spot orang mid card lah ya. MJF jangan menurut saya. Dan pemenangnya menurut saya adalah Andrade El Idolo. Saya berpikir itu adalah kesempatan El Idolo untuk bisa menunjukkan eksistensinya sebagai pegulat yang punya skill selevel lah dengan main eventer. Soalnya selama ini Andrade dulu ya segitu-segitu aja ya. Kita tahu sendiri. Lanjut adalah matchnya AEW TBS Championship match, Jade Cargill melawan Athena. Jade Cargill streaknya sudah cukup panjang menurut saya. Tetapi ini belum saatnya dia kalah. Athena belum cukup kuat. Menurut saya seperti itu. Jadi Jade Cargill akan retain sekali lagi. Dan bingung mungkin Tony Khan mau lawan siapa lagi dia. Lanjut adalah match yang brotherhood ya, dari temenan di tim Taz. Terus mereka berpisah di sini, split karena Powerhouse Hobbs ngerasa Ricky Starks sudah ngerasa kemenangan itu bukan yang utama. Kekalahan itu tidak apa-apa. Powerhouse Hobbs bilang gini waktu interview ya. Dia ngerasa Ricky Starks sudah ngerasa kalah itu nggak apa-apa. Dia nggak terima karena harusnya orang tim Taz itu harus punya jiwa pemenang, harus ngotot, harus menang, begitu, harus punya ambisi. Dan feud ini juga diwarnai oleh The Factory yang turut campur untuk membela Powerhouse Hobbs di sini ya. Saya menduga match ini akan tetap dimenangkan Ricky Starks, tapi saya berprediksi ini adalah momennya Powerhouse Hobbs untuk menunjukkan kalau dia benar-benar powerhouse. Kalau dia benar-benar powerhouse ya, bukan cuma nama aja. Lanjut lagi, match berikutnya adalah Christian Cage versus Jungle Boy. Jungle Boy ngomong pada saat sit down interview sama Tony Schiavone sama Christian Cage juga, dia bilang kalau dia datang ke All Out bukan sebagai Jungle Boy tapi sebagai Jack Perry. Namanya Jungle Boy yang asli, mungkin dia punya attitude baru, style baru dengan lebih vicious mungkin ya. Tujuan Jungle Boy cuma satu, balas dendam. Ya, balas dendam. Nah, tapi saya merasa feud ini akan terus berlanjut, saya merasa begitu. Dan saya berpikir Luchasaurus akan jadi dalangnya untuk melanjutkan cerita ini. Dimana Luchasaurus, nggak tahu ya guys ya, prediksi saya aja ini, Luchasaurus akan membela Christian Cage lagi. Dan dia jadi full heel. Christian Cage menang pertandingannya ini. Tetapi ada kans juga, ada peluang juga Jungle Boy menang, karena ini akan jadi sweet revenge atau pembalasan dendam yang manis untuk seorang Jungle Boy. Lanjut lagi adalah Chris Jericho melawan Bryan Danielson. Chris Jericho The Lionheart versus Bryan Danielson The American Dragon. Ada Daniel Garcia di antara feud ini. Ada kemungkinan besar Daniel Garcia akan menghalangi Jericho untuk memenangkan pertandingan dengan curang. Ini sudah terlihat pada saat episode Dynamite sebelumnya. Garcia tidak terima kalau idolanya dicurangi. Begitu juga Garcia tetap ingin loyal atau setia di JAS, dimana dia pengennya Jericho mau melawan Bryan. Saya yakin kamu bisa lawan Bryan, tapi jangan curang. Gak mungkin dong Jericho gak curang. Pasti akan curang di match ini. Dan ini jadi intriknya Garcia untuk menentang Jericho, keputusan Jericho. Dan ini akan jadi sebuah poin di mana Jericho akan berlanjut feud dengan Garcia, dan Garcia cost him the match. The winner, prediksi saya, the winner is Bryan Danielson. Lanjut lagi ada match berikutnya, Tag Team Championship, Swerve in Our Glory melawan The Acclaim. Ini tidak cukup cerita menurut saya ya. Ini cuma bagian biar Swerve in Our Glory dapat spot bertanding di All Out. Nggak ada cerita yang mumpuni di sini ya menurut saya. Makanya nggak mau saya bahas. Jadi kemungkinan akan retain. Waktu The Acclaim masih cukup panjang untuk bisa menang Tag Team Champions ya. Lanjut lagi adalah 6-man Tag Team Match, Wardlow FTR melawan Jay Lethal dan juga Motor City Machine Guns. Kita tahu FTR keren banget.
Poin keren dari match ini adalah Motor City Machine Guns yang nanti akan menghadapi FTR. It's gonna be a great match. Saya nggak tahu siapa yang menang, tapi prediksi saya kemungkinan akan dimenangkan oleh Wardlow dan juga FTR, yang mana yang dipin itu Jay Lethal. Jadi Motor City Machine Guns masih aman gitu posisinya. Menurut saya ini adalah one of appearance. Jadi Motor City Machine Guns akan balik lagi ke dunia indie, hanya akan tampil di All Out ini aja. Menurut saya begitu ya guys. Gak tahu kalau mungkin Tony Khan berubah pikiran. Lanjut adalah Trios Championship Tournament Final, yang mana The Elite sudah stay di situ. Kenny Omega sama Young Bucks tinggal menunggu lawannya. Apakah dia akan melawan Adam Page dan Dark Order atau melawan Best Friends? Feeling saya mereka akan melawan Adam Page dan juga Dark Order. Jadi akan membuat sebuah rematch feud mereka sebelumnya di tahun 2021 ya. Feud yang keren banget itu di Elite lawan Dark Order. Ini akan jadi pertandingan yang cukup menarik ya, kalau memang Hangman Adam Page yang akan masuk ke sini. Jadi kansnya di Elite untuk jadi the first ever AEW World Trios Championship, the first ever AEW World Trios Champion, itu akan sangat berjalan mulus gitu. Sekali lagi di Elite yang akan dapatkan champion pertamanya Trios AEW. Lanjut lagi adalah Interim AEW Women's World Championship 4-way atau Fatal 4-way match, Britt Baker, Hikaru, Jamie Hayter dan juga Toni Storm. Previewnya sudah kita lihat di Dynamite. Tetapi ini match yang cukup berbeda menurut saya ya. Kita tahu selama ini Jamie Hayter selalu di sampingnya Britt Baker, dan di sini dia akan versus nih. Ini kan semuanya versus nih. Jadi Jamie Hayter sama Britt Baker di sini harusnya versus atau bertanding juga gitu. Tapi kita tahu ini akan jadi intrik di mana Jamie Hayter akan team up dengan Britt Baker, Hikaru akan team up dengan Toni Storm, akan bertanding grup-grupan gitu. Tapi sampai ada titik di mana mereka akan berjuang sendiri-sendiri. Yang akan menarik terjadi di mana Jamie Hayter akan coba menghadapi Britt Baker di sini. Ini akan jadi titik yang menarik menurut saya. Tetapi untuk kemenangan sendiri, saya berprediksi ini akan jadi momennya Toni Storm. Karena sebelumnya Toni Storm dischedulkan melawan Thunder Rosa, udah cukup jauh-jauh hari lah diumumin ya. Toni Storm akan melawan Thunder Rosa di All Out. Tapi Thunder Rosa cedera. Tapi dia nggak relinquish title, makanya ada interim Women's World Champion. Jadi Thunder Rosa bisa bertanding, Toni Storm melawan 3 orang nih, 1-1-1-1 atau 4-way. Dan memang mungkin saya berpikir kalau sejak awal Toni Storm memang dischedulkan untuk menang lawan Thunder Rosa ini. Terus dibikin 4-way kan Thunder Rosa nggak bisa, ya Toni Storm tetap menang. Toni Storm menang akan siap nanti bertanding lawan Thunder Rosa ketika Thunder Rosa sudah tidak cedera lagi. Well, itu poin saya dan itu harapan saya ya yang terjadi di Interim Women's World Championship 4-way match ini di All Out. Sejauh ini pertandingannya akan sangat keren. Dan ekspektasi tinggi mulai ditekankan untuk main event Jon Moxley the champion, the undisputed champion, melawan CM Punk yang baru kalah champion karena cedera. Entah benar-benar cederanya itu atau memang sudah sebuah cerita. Tapi terlihat di sini CM Punk segar bugar. Walaupun agak di awal entrance-nya waktu di Dynamite dia agak pincang begitu. Tetapi ternyata ini bagian dari cerita, guys. Teman-teman yang pengen tahu ceritanya kenapa match ini diresmikan, bisa tonton review Dynamite saya sebelumnya ya, atau tonton aja video di channel All Elite Wrestling, pasti sudah ada itu. Dan yang jelas di sini kita tahu kalau CM Punk itu sudah berapi-api untuk bertanding di tengah semua pendukungnya di kandang kebanggaannya Chicago. Dan saya yakin pertandingan tidak akan seperti episode Dynamite sebelumnya yang mana berakhir sangat cepat. Pertandingan akan worth it, akan cukup lama dan saling mengimbangi satu sama lain. Darah akan terjadi. Saya yakin banget darah akan ada di sini, terlibat di sini karena Jon Moxley coy. Pertandingan kecil aja dia kasih darah, apalagi pertandingan besar seperti ini. Dan CM Punk akan terlihat dibikin struggle banget, berjuang banget. Prediksi saya CM Punk akan kembali mendapatkan championship-nya. Itu prediksi saya ya. Kenapa sih berprediksi seperti itu? Alasannya cuma simple aja sih sebenarnya. Alasan saya, ini pilihan cukup mudah menurut saya. Karena alasan saya adalah this is Chicago. This is CM Punk's home. Ini rumahnya CM Punk, ini kandangnya CM Punk. Oke, CM Punk pernah kalah di Chicago kemarin lawan MJF, tapi itu ceritanya berbeda. Dan sekarang dengan promo berapi-api sebelumnya, dia sudah janji akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa menang championship-nya lagi di AEW All Out.
Apakah ada kemungkinan Jon Moxley menang? Pasti, jelas. Bisa jadi Jon Moxley menang, entah gimana nanti endingnya. Apakah mungkin dibikin CM Punk itu sudah berjuang keras tapi tidak bakal berhasil juga karena si Jon Moxley lebih kuat gitu. Atau ada gangguan sekali lagi dari MJF. Well, prediksi saya seperti itu. Sepertinya CM Punk akan kembali mendapatkan championship-nya lagi dan akan berjuang lagi untuk beberapa bulan, baru nanti bisa dikalahkan oleh penantang berikutnya. Itu pun saya nggak tahu aslinya ya, tapi itu pun kalau CM Punk memang benar-benar sudah pulih loh ya, memang benar-benar sudah pulih. Kemenangan akan untuk CM Punk, GTS, pin 1, 2, 3. CM Punk is the new undisputed AEW World Champion. That's it. Itu dari prediksi saya teman-teman. Sekali lagi prediksi bukan berarti kepastian ya, hanya pendapat dan harapan. Saya lebih ke pendapat ya, karena memang berdasarkan apa-apa yang saya tonton sebelumnya di episode-episode Dynamite sebelum-sebelumnya lah ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman. Kalau teman-teman yang nggak yakin dengan prediksi saya, bisa komen di bawah prediksi kalian masing-masing. Apa yang akan terjadi di All Out, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Silakan komen di bawah. Sekali lagi terima kasih buat yang selalu menonton video-video di channel Gilang Gulat. Jangan lupa tombol like, tinggal di tap gitu aja, susah banget sih bro. Tinggal subscribe gitu aja susah banget sih. Komen tinggal tulisan oke gitu. Komen tinggal emoticon api, udah apa susahnya sih? Karena kalau komen itu videonya jadi naik, muncul di rekomendasi orang lain dan itu membuat channelnya jadi lebih banyak pengunjungnya. Lakukan itu ya, tolonglah. Udah gitu aja ya guys. Terima kasih.